Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya hanya di Mr. Chris Channel. Dan hari ini seperti biasa kita akan kembali untuk membuat tutorial tentang apa, yaitu tutorial tentang bagaimana cara kita untuk membuat peta ketinggian atau topografi. Nah, peta ini digunakan untuk apa? Peta ini biasa digunakan untuk membuat sebuah peta rawan atau peta kesesuaian lahan atau peta zonasi kawasan fungsi lahan dan keperluan lainnya. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap wilayah atau setiap ketinggian tempat ini memiliki potensi yang berbeda-beda dan ancaman yang berbeda-beda. Bahkan dalam memilih lokasi tempat tinggal atau permukiman pun kita juga harus mempertimbangkan ketinggian tempat seperti itu. Tapi juga peta ketinggian tempat ini atau lokasi ketinggian tempat ini juga bisa diterapkan untuk penanaman suatu tanaman tertentu, karena ada beberapa tanaman yang bisa hidup hanya di ketinggian tertentu juga seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwa wilayah yang tinggi ini memiliki ancaman terkait bencana yang longsor, karena wilayah yang semakin tinggi pun juga kemiringan lerengnya semakin terjal, dan wilayah yang rendah ini juga ada kaitannya dengan pengaruh bencana. Ketika wilayah yang rendah dekat dengan laut, maka juga pasti akan rawan terhadap tsunami, dan ketika dekat sungai maka akan rawan terhadap banjir. Seperti itu untuk penjelasan kita, tapi alangkah lebih pentingnya maka kita perlu simak terkait bagaimana cara kita dalam membuat peta ketinggian ini. Maka dari itu saya ingatkan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel kita ini, Mr. Chris Channel, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak tertinggal konten menarik dari kami, konten edukatif, konten tutorial, dan konten yang menyenangkan lainnya. Oke, langsung saja kita lihat tutorialnya. Ya, kita membuka ArcGIS terlebih dahulu, dan ini kebetulan kita sudah membukanya. Kita sudah menyiapkan data-datanya, dan data yang kita perlukan hanya sedikit, dan yang terpenting adalah data DEM atau Digital Elevation Model. Nah, data ini kita ambil dari USGS yang sudah kita mosaik raster, yaitu dimana data DEM yang terdiri dari 2 gambar kemudian kita gabungkan menjadi satu. Untuk melihat tutorialnya bisa nanti lihat tutorial sebelumnya. Dan kemudian pasti kita perlu data shape file terkait wilayah yang akan kita buat. Kebetulan juga di sini kita sudah siapkan. Nah, kita ingin membuat wilayah Gunung Kidul, lokasi tempat tinggal saya. Ini wilayah Gunung Kidul. Ini nanti tinggal kita ekspor, kita pisahkan dari data server administratif Kabupaten seluruh Indonesia. Cara untuk memisahkan yaitu dengan cara membuka tabel atribut, kita pilih lokasinya, yaitu Gunung Kidul. Mana ini? Gunung Kidul CKLMNO. Nah, ini dia Gunung Kidul. Nah, kemudian kita klik kanan, kita pilih data, kita ekspor data, dan kemudian kita pilih lokasi penyimpanannya. Kita namai Gunung Kidul. Oke, sudah terpisahkan dengan data SHP Kabupaten seluruh Indonesia. Dan mungkin kita perlu ini dulu, olah data DEM-nya. Ini yang cukup luas ya, karena ketika nanti kita potong terlebih dahulu maka akan rusak. Ada piksel-piksel di area pinggir itu agak kayak kebentuk kotak-kotak gitu ya. Nah, kita lakukan pengolahannya dengan cara langsung kita reclass, karena di sini kan sudah kita ketahui
ketinggian dari yang paling rendah itu min 42 dan yang paling tinggi itu 3338. Kenapa kita langsung reclass? Karena dalam pembuatan peta ketinggian ini kan ada klasifikasi terkait ketinggian tempatnya, dan disitu yang menunjukkan wilayah datar atau landai, kemudian pegunungan, perbukitan, dan lain sebagainya. Dan kita menggunakan sumber dari jurnal Bulletin of Scientific Contribution volume 4 nomor 2 Agustus tahun 2006 halaman 161 sampai 173. Nah, di sini ada kelas relief atau topografi dan sudah ditunjukkan keterangan terkait kemiringan lereng dan perbedaan ketinggian. Nah, di sini kita mungkin akan mengambil klasifikasi dari ketinggian tempatnya. Nah, ini sudah diketahui. Nah, nanti kemudian kita setelah lakukan reclassify, kita lakukan penamaan untuk masing-masing wilayah ketinggiannya, dan kita beri keterangan untuk kondisi wilayahnya, apakah datar, bergelombang, berbukit, atau bergunung. Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman. Nah, kemudian kita langsung lakukan klik ArtToolbox. Tapi ingat teman-teman, sebelum itu pastikan koordinat sistem di wilayah yang akan teman-teman buat sudah diatur, karena di seluruh Indonesia ini atau di seluruh dunia ini kan sudah terpetakan terbagi dalam setiap zona, dan di wilayah Gunung Kidul ini masuk zona 49S. Ini sudah kita atur koordinat sistemnya ya, karena ketika nanti belum teman-teman atur maka akan membuat terhambatnya atau terkendalanya dalam pengolahan. Seperti itu. Kemudian kita klik ArtToolbox, kita pilih Spatial Analyze Tool, kita pilih Reclass. Nah, kalau kita buat peta kemiringan, kita perlu lakukan surface, kemudian slope, baru kita reclass. Tapi kalau ketinggian langsung kita reclass saja. Sangat sederhana sekali ya. Nah, ini kita masukkan, klik 2 kali reclassify. Kita masukkan data rasternya dan kita klik classify. Nah, di sini ada keterangan yang menunjukkan ketinggian tempatnya. Maka kita perlu buat berapa klasifikasi dari ketinggian yang akan kita atur. Nah, di sini menurut jurnal yang kita acu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 klasifikasi yang setiap kelas ini memiliki ketinggian yang berbeda-beda, dari kurang dari 5 meter hingga lebih dari 1000 meter, dari datar hingga pegunungan yang sangat curam. Nah, kita lanjutkan ke pengolahannya. Di sini kita buat 7 di kelas. Ya, ini kita buat 7 dan di sini kita atur dari 5, kemudian berapa? 50. Kemudian 75, kemudian 200, kemudian 500 ya, kemudian 1000. Dan ini yang paling akhir ini biarkan tetap seperti itu. Kita klik OK dan kita pilih tempat penyimpanannya. Nah, biasanya dalam data raster ini atau data reclassify ini perlu kita simpan di folder geodatabase. Maka kita buat folder terlebih dahulu dan kita beri nama ketinggian. Kita beri nama ketinggian. Nah, kita klik save, kemudian kita langsung klik OK. Ya, kita tunggu prosesnya. Kadang kalau laptopnya normal atau spesifikasinya cukup bagus, maka akan lancar dalam pengolahannya. Oke, ini sudah selesai terkait pengolahannya, dan ini seperti yang kita atur tadi sudah menjadi 7 kelas.
Dan langkah selanjutnya setelah ini yaitu kita perlu buat poligon terlebih dahulu, baru kita lakukan penamaan terkait data atributnya. Nah, cara mengubahnya dari data raster ini menjadi data poligon adalah dengan kita mengklik conversion tool. Nah ini kita pilih from raster to polygon. Nah, kita masukkan data reclass tadi, kita beri nama, kita pilih folder penyimpanannya dan kita beri nama ketinggian. Kita langsung klik save saja dan tidak perlu berlama-lama, klik OK. Nah, karena area ini cukup luas, maka pemrosesan bisa jadi lama. Karena ini laptop saya juga canggih sekali dan ini proses cukup cepat. Dan setelah ini kita perlu potong wilayah yang sudah kita buat ini, karena ini kan belum se-area Gunung Kidul ini. Nah, ini bahkan se-area Yogyakarta mencakup area Yogyakarta juga. Ini terlihat Gunung Merapi ya, di sini. Dan ini Gunung Kidul. Ini terlihat area pesisir ya, yang menunjukkan sepertinya karakteristik ketinggiannya. Dan bagaimana cara kita untuk memotong supaya pas dengan area Gunung Kidul? Maka kita perlu menandai terlebih dahulu. Oh, tidak perlu. Maka kita perlu langsung saja klik geoprocessing dan pilih clip. Nah, kita masukkan data subfile ketinggian hasil pengolahannya, kita masukkan Gunung Kidul dan kita lakukan penyimpanan. Kita beri nama ketinggian Gunung Kidul. Kita klik save, kemudian kita langsung klik OK saja. Oke, ternyata data sudah terpotong. Kita coba lihat. Nah, ini dia data kita sudah terpotong. Sudah se-area Gunung Kidul. Mungkin kita coba lihat dengan mensimbologinya supaya nanti lebih jelas kontras warna dari ketinggian yang tinggi hingga yang sangat rendah. Nih, dengan cara klik kanan sepelnya, pilih simbologi, kategoris, kemudian pilih grid kode. Dan untuk color mapnya bisa kita pilih yang ini dan add value. Dan kita coba klik lagi. Nah, biar dari ketinggian yang paling rendah hingga paling tinggi itu bisa ada cirinya. Ini dia, ternyata di wilayah Gunung Kidul ini mayoritasnya cukup tinggi dan cukup terjal ya, dengan kondisi ini. Jadi nomor 1 ini tandanya ketinggian di bawah 5, berarti datar. Nah, ini yang wilayah yang sangat datar ini hanya di wilayah pesisir, dan wilayah yang hijau ini di area pantai sekitarnya, area yang mendekati perkotaan itu sudah cukup tinggi. Nah, bahkan kita lihat di wilayah mana ini yang mencapai di atas 1000 meter ini mungkin di arah Gedang Sari sana dan perbatasan dengan Klaten. Ya, oke. Kita langsung lakukan penamaannya. Kita edit dengan cara klik editor. Aktifkan editingnya, start editing. Kemudian kita pilih ketinggian Gunung Kidul, klik OK. Dan kita lupa untuk menambahkan add fill dulu. Kita ulangi sekali lagi. Kita klik kanan subfile-nya, pilih open atribut, kemudian kita tambahkan tabelnya, data tabelnya, tambahkan kolomnya dengan cara klik add fill. Nah, kita beri nama kelas gitu aja. Kemudian kita pilih teks, ini
menunjukkan bahwa keterangannya adalah bentuk teks. Kita pilih OK. Dan yang kedua yaitu ketinggian. Kita klik ketinggian. Kita pilih teks juga. Klik OK. Nah ini kita urutkan dari ketinggian 1 sampai 6. Tapi harusnya ini kita di solve dulu biar lebih mudah dalam penamaannya. Tapi karena tadi lupa, kita buat manual. Nanti pakai cara fill kalkulator. Kita lakukan penamaan dengan cara menandai seluruh seluruh area yang keterangannya 1, breadcode 1. Ini tandanya kelasnya datar atau sangat datar. Kelasnya datar atau sangat datar. Kita pilih kelas, pilih fill kalkulator, kemudian kita isi di sini. Nah, jangan lupa untuk selalu memberikan tanda kutip. Itu biar nanti bisa terinputkan. Keterangannya datar atau sangat datar. Kita kasih tanda ketik lagi, kita klik OK. Kemudian untuk ketinggiannya kita lihat lagi kurang dari 5 meter. Kurang dari 5 meter. Kemudian untuk yang kedua kita tandai lagi, kita beri nama seperti tadi, bergelombang atau lereng landai. Bergelombang atau lereng landai. Kita klik OK dengan ketinggian 5 sampai 50 meter. 5 sampai 50 meter. Ini nampaknya terjadi kegagalan, guys. Oh, ternyata di bagian awal tanda petiknya agak hapus. Ini salah lagi, kita coba edit lagi. Ini di atas 5 sampai 50 meter. Kita klik OK. Kemudian yang ketiga 25 sampai 75 meter. 3, oh cukup banyak 3. Berapa tadi? 25 sampai 75. 25 sampai 75. Untuk keterangannya bergelombang sampai bukit landai. Bergelombang sampai landai. Kita klik OK. Kemudian kita klik nomor 4. Ini keterangannya perbukitan curam dengan ketinggian 500 sampai 200. 500. Ketinggiannya berapa tadi? 50 sampai 200. Kita klik OK. Kemudian dengan keterangan
perbukitan curam. Perbukitan curam. Kita klik OK. Kemudian untuk yang nomor 5 kita tandai dulu. Nomor 5 kita beri nama dengan keterangan perbukitan sangat curam dengan ketinggian 200 sampai 500. 200 sampai 500 meter dengan keterangan perbukitan sangat curam. Perbukitan sangat curam. Berapa? 200 sampai 500 meter. Kita klik OK. Kita edit ini karena ada tipe. Kita klik OK. Kemudian kita beri nama yang nomor 6. Nomor 6 ini pegunungan curam 500 sampai 1000 meter. Kita beri nama pegunungan curam dengan ketinggian lebih dari 500 sampai 1000 meter. Ya, kita klik OK. Nah, ini sudah selesai penamaannya. Tinggal kita lakukan simbologi lagi. Kita coba cek, klik properties, kemudian lakukan simbologi. Kita pilih yang pas. Oke. Nah di sini ini cukup ini ya. Kita coba lihat lagi. Kita edit dulu karena ini sepertinya salah dalam pengklasifikasian, karena tadi di wilayah perbukitan sangat curam ini ternyata tidak urut ya. Ini harusnya datar tuh yang paling awal, datar, kemudian baru kita coba bergelombang atau lereng, kemudian baru bergelombang sampai bukit. Pegunungan curam itu di paling akhir, kemudian perbukitan curam hingga perbukitan. Nah, ini sudah sesuai dengan klasifikasi dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kita klik ulang, kita malah klik ini. Kita coba ulang lagi. Datar, bergelombang atau lereng, bergelombang sampai bukit landai, perbukitan curam, perbukitan sangat curam hingga pegunungan curam. Kita klik lagi. Nah, ini sudah tepat, sudah benar. Nah, ini sesuai yang klasifikasi tadi.
dan ini sudah jadi ya, cuman ya tergantung nanti kebutuhan teman-teman itu apakah memerlukan peta kontur, garis kontur apa enggak, dan membutuhkan batas administratif atau enggak. Nah, peta ini mungkin tinggal kita tambahkan terkait batas administratif, atau mungkin nanti kalau memerlukan fasilitas jalan, sungai dan lain-lain bisa ditambahkan. Ini untuk data mentah dari data peta ketinggian ini sudah cukup. Tinggal kita lengkapi dengan data-data pendukung lainnya. Kalau teman-teman ingin membuat peta kontur, mungkin nanti kita bisa buatkan di next video, atau kita buat nanti setelah video ini kita buat bagaimana cara untuk membuat peta atau garis kontur, sehingga nanti peta ketinggian ini bisa kita lengkapi dengan garis kontur, jalan, sungai, dan nanti kita layout bersama. Coba seperti apa hasilnya. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, merasa video ini sangat bagus dan bisa menjadikan pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan jika masih banyak kekurangan, silahkan berikan komentar di bawah ini. Terima kasih sudah melihat video ini, terima kasih sudah mensupport kami. Mohon maaf banyak kekurangan. Salam spasial, salam Indo Mapping, Indonesia Bumi Pertiwi. Mantap!